Ini ada pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah dari Khalifatul Rafiqah. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan agama Islam terhadap teknologi QR Code dalam mempermudah transaksi atau pembayaran pada jual beli? Nah, ini ada banyak penelitian ya yang sudah meneliti tentang ini. Di antaranya diteliti oleh Destianingsih di jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Ya. Di sini dijelaskan bahwa kris itu ada dua tipe, statis dan dinamis. Nah, ini dijelaskan jual beli menggunakan kris pada merchant seperti perjanjian akad jual beli pada umumnya, yaitu akad antara dua belah pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang ataupun barang. Namun penerapan MDR yang hanya ditetapkan oleh satu pihak, yaitu Bank Indonesia, tanpa kesepakatan atau kerelaan sehingga terjadi pemaksaan, maka penggunaan kris dalam transaksi elektronik tidak memenuhi syarat sah menurut ulama Hanafiyah. Akad ini disebut fasid dikarenakan penggunaan kris dapat dilakukan apabila uang elektronik tersebut pada sebuah aplikasi. Maka penggunaan uang elektronik ya sudah diatur dalam undang-undangnya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 116 PSN MUI /IH/2017 tentang uang elektronik syariah. Nah, dalam perspektif hukum syariah, uang elektronik atau e-money diperbolehkan berlandaskan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya. Di samping karena juga ada terkadang penipuan terkait kris, misalnya ada seseorang yang menukar krisnya di toko A, ditukar sehingga mirip dengan toko B, sehingga pas membayar itu malah tidak masuk ke rekening pemilik toko, malah masuk ke rekening orang lain. Nah, itu juga menjadi bahan pertimbangan. Namun demikian, dulu pernah Rasulullah mendapatkan aduan dari sahabat. Tapi ini soal sabda beliau yang tidak mendapatkan hasil tentang masalah kurma ya. Sementara itu, ini bab pengobatan. Beliau mendapatkan sabda, tapi kok tidak sembuh-sembuh. Sementara itu sudah beberapa orang yang protes karena anjuran pengobatan yang diklaim berasal dari ajaran agama Islam, tapi tidak ampuh. Nah, ini masalahnya. Kemudian Rasulullah bersabda waktu itu, andai tidak Anda lakukan itu mungkin lebih baik. Artinya waktu itu Rasulullah tidak tahu posisinya seperti apa. Ketika mengomentari kemudian beliau mengomentari cara penyerbukan kurma yang saat itu dilakukan oleh para petani Madinah. Lantas, apa yang terjadi? Bagaimana yang diceritakan oleh hadis riwayat Muslim nomor 2362, para sahabat meninggalkan metode yang telah dilakukan oleh
orang-orang selama bertahun-tahun. Tentu dengan keyakinan bahwa ucapan Rasulullah akan mendatangkan manfaat yang lebih baik. Keyakinan yang tepat, dan jangan kita hilang gara-gara kisah ini ya. Kemudian beberapa lama saat musim panen, pohon-pohon kurma milik petani Madinah yang mengikuti perkataan Rasulullah waktu itu berbuah buruk atau berbuahnya sedikit, tidak sebanyak orang yang tidak mengikuti ujaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian maka tanpa meninggalkan sikap tunduk, tak seperti umat Nabi Musa, kemudian mereka datang kepada Rasulullah untuk berkonsultasi, kenapa kok hasilnya gak sebagus orang lain, kenapa kok ikut Rasulullah malah tidak sesuai dengan harapannya dia ya. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, aku ini hanya manusia biasa, seperti itu. Jika aku memerintahkan kalian dengan sesuatu dari agama kalian, maka ambillah. Tapi jika aku memerintahkan dengan satu berupa pendapat, ra'yu, pemikiran, maka aku hanyalah seorang manusia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Artinya kalian lebih tahu tentang masalah dunia kalian. Artinya memang dalam banyak hal itu sesuatu yang memang tidak diajarkan atau tidak diketahui oleh Rasulullah SAW, dan itu Rasulullah mengatakan dengan sebenarnya bahwa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Anda lebih tahu dalam hal masalah dunia. Kalau kita kaitkan dengan Kris, quick response code ini, pada zaman Rasulullah memang tidak ada. Maka yang pas memang antum a'lamu bi umuri dunyakum. Anda lebih tahu masalah urusan dunia kalian. Maka karena itu MUI juga mengatur ini, karena waktu itu memang tidak diatur oleh Rasulullah, maka MUI itu kan warasatul anbiya, diteruskan, maka dibuatlah undang-undang untuk mengatur uang elektronik tersebut agar tidak sampai terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimanapun juga ulama itu adalah warasatul anbiya, maka kita mengacu kepada apa yang telah diungkapkan oleh para ulama sesuai dengan MUI di sini yang saya sebutkan tadi. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2017 nomor 116 DSN MUI /GS 2017 tentang uang elektronik. Itu untuk pertanyaan pertama.